Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, khususnya siswa-siswiku kelas 3 yang saya sayangi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas soal penilaian kelas ya. Soal penilaian kenaikan kelas ya. Ini soal tahun lalu, tahun 2019 ya. Kita bahas supaya bisa kita jadikan sebagai bahan latihan ya. Baik, ini tema 5 atau tema cuaca. Mata pelajaran BKN Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP dan PJOK. Diujikan pada tanggal 23 Mei 2019. Baik, kita langsung saja mulai membahas soal penilaian kenaikan kelas ini. Bagi siswa yang sudah mengerjakan soal ini, silakan dibuka, kita cocokkan bersama. Yang belum mengerjakan, saya sarankan untuk kerjakan terlebih dahulu. Baik ya, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Soal Romawi 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawabannya yang benar. 1. Kita sebaiknya titik-titik dengan teman dari daerah lain. Apakah A berteman? Nah, ini tentu saja berteman ya. B memusuhi, mengancam, membenci, ini salah ya. Ini mudah sekali, tidak perlu pembahasan yang mendalam ya. Ini sudah jelas jawabannya adalah berteman dengan teman dari daerah lain. Kemudian nomor 2, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Artinya adalah, nah ini makhluk sosial ini artinya apa ya? Apakah A, manusia terdiri atas unsur jasmani dan rohani? B, manusia tidak bisa hidup sendirian? C, manusia mempunyai akal dan pikiran? D, manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Ini makhluk sosial itu artinya adalah manusia tidak bisa hidup sendirian, senantiasa membutuhkan orang lain dalam keseharian ya, begitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika kamu melihat seorang nenek yang akan menyeberang jalan, sebaiknya A, melihatnya, B, menyeberangkannya, C, menunjukkan jalan, D, lapor pada polisi. Ya, jawaban yang tepat tentu saja adalah kita membantu menyeberangkannya, tapi tetap hati-hati ya. Kalau kita mampu ya kita menyeberangkannya. Cuman kalau kita sendiri juga takut menyeberang ya, mungkin bisa minta tolong kepada orang lain yang lebih dewasa begitu untuk membantu nenek-nenek tersebut menyeberangkannya. Yang jelas kita tidak diam saja begitu. Oke, yang paling tepat adalah jawaban yang B. Nomor 4, kita bertemu dengan teman di jalan, sebaiknya kita titik-titik. Kalau kita bertemu, apa yang kita lakukan? A, lari, B, diam saja, C, pura-pura tidak tahu, D, bertegur sapa. Nah, tentu saja jawabannya adalah bertegur sapa ya, karena kita bertemu dengan teman ya. Ini salah satu bentuk keramah tamahan kita, dan ya ini kerukunan kita sama teman. Oke, nomor 5, Dimas dan kawan-kawan kalah dalam pertandingan sepak bola. Sikap Dimas dan kawan-kawan sebaiknya, nah kalau kita kalah dalam pertandingan sepak bola, apa yang dilakukan sebaiknya? A, dendam terhadap lawannya, B, protes terhadap wasit, C, marah-marah pada penonton, D, menerima dengan lapang dada. Tentu saja adalah menerima dengan lapang dada ya. Kalah dalam pertandingan itu sudah biasa ya, dan bisa kita perbaiki, kita coba lagi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, kita tingkatkan latihan. Nah, itu yang benar ya. Tidak tepat kalau kita dendam karena kalah, apalagi protes terhadap wasit, karena ini dalam sepak bola atau dalam olahraga itu kita mengenal fair play atau sportivitas ya. Sportif, kalau kalah ya sportif. Yang menang juga jangan sampai sombong atau bahkan mengejek, merendahkan tim yang kalah ya. Baik, semuanya harus menerima dengan lapang dada. Tidak mungkin dua tim menang dua-duanya ya.
Baik, nomor 6, jika ada teman yang sedang melakukan ibadah, sebaiknya kita titik-titik. Nah, kalau ada teman yang melakukan ibadah ya, mungkin ini konteksnya adalah berbeda keyakinan atau berbeda agama ya. Apakah sebaiknya kita apa titik-titik? Apakah A ramai, B berteriak-teriak, C tenang, D berbicara dengan suara keras? Tentu saja adalah kita tenang ya. Kita tenang agar tidak mengganggu jalannya ibadah teman kita tadi ya. Oke, nomor 7, modal utama untuk menyatukan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Persatuan dan kesatuan, B. Perselisihan, C. Perbedaan bangsa, D. Keahlian bangsa. Ini jawabannya tentu modal utama adalah persatuan dan kesatuan. Ya, ini 1 sampai 7 nampaknya cukup mudah ya, tidak ada pertanyaan yang berarti saya kira. Mudah-mudahan kalian semuanya betul semua ya. Kita lanjut ke Romawi 2 nomor 8. Oke, sikap kita kepada yang lebih muda adalah titik-titik ya. Lebih muda itu misalnya adalah adik kelas kita atau adik kandung kita. Terhadap yang lebih muda apa yang kita lakukan ya? Tentu saja menyayangi. Ya, menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil daripada kita. Mengalah kalau kita terjadi perselisihan ya, mengalah karena kita lebih besar ya, kita mengalah, menyayangi yang lebih muda. Kalau yang lebih tua bagaimana? Kita menghormati. Kalau sesama kita menghargai. Nah, jadi kalau dirangkai jadi satu itu menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama, dan menghormati yang lebih tua. Lanjut nomor 9, menghargai orang lain sama dengan, nah ini, menghargai orang lain itu kalau kita menghargai orang lain itu maka orang lain pun akan menghargai diri kita. Oleh sebab itulah menghargai orang lain itu sama dengan menghargai diri sendiri. Nah, karena apa? Kalau kita mau menghargai orang lain pun akan menghargai diri kita. Jadi menghargai orang lain itu sama dengan menghargai diri sendiri. Oke, nomor 10 lanjut ya. Jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya kita tentu saja sudah tahu semuanya ya, paham semuanya. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di lambang negara kita, Garuda Pancasila ya, di pita yang dicengkram oleh kaki Garuda itu ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya apa? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Walaupun berbeda-beda ya, tapi tetap satu jua ya. Maknanya adalah kita tetap bersatu walaupun di tengah keberagaman atau di tengah perbedaan. Baik, selanjutnya kita ke soal bahasa Indonesia, kompetensi dasar bahasa Indonesia, ini 3.3 ya. Romawi 1 dulu ya. Ada gambar seperti ini. Gambar tersebut merupakan simbol cuaca titik-titik. Apakah A malam hari, B hujan, C mendung, D cerah ya. Ada awan hitam dan ada rintik-rintik. Berarti ada ini adalah cuaca hujan. Lanjut nomor 2. Ini gambar cuaca lagi ya, simbol cuaca lagi. Ini ada matahari. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan simbol cuaca titik-titik. Apakah A cerah, B berawan, C merinding, D hujan? Tentu saja ini adalah cerah ya. Kalau ada awannya juga, misalnya saya kasih awan di sini, maka cerah berawan ya. Kalau hujan sama seperti nomor 1 tadi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut adalah simbol cuaca titik-titik. Apakah A cerah, B mendung ya, C berawan, D hujan. Ini ada matahari, juga ada awan ya. Mestinya adalah cerah berawan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi jawabannya lebih tepat ke berawan sih sebenarnya, karena ada awannya ya, cerah berawan. Cuman karena ini ada mataharinya juga, bolehlah saya kasih cerah berawan ya. Ini dua ini atau soal bonus saja ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah cerah berawan. Kemudian soal nomor 4.
Cuaca mendung pertanda akan titik-titik. Apakah A ada petir, B ada angin, C ada matahari, D turun hujan. Mendung itu ya meskipun mendung bukan berarti hujan ya, tapi dalam konteks ini mendung itu merupakan pertanda akan turunnya hujan. D ya, D ya. Ini biasanya kalau ada mendung itu akan turun hujan ya. Tanda-tanda akan turunnya hujan itu salah satunya adalah mendung, kemudian hawa atau apa ya nih menjadi lebih dingin ya, udara terasa lebih dingin. Nah ini tanda-tanda akan turunnya hujan. Sekarang nomor 5, matahari bersinar, keadaan cuaca. Nah, kalau matahari bersinar itu keadaannya adalah cerah ya, B cerah. Lanjut ke soal nomor 6, pagi hari cuaca terasa panas, maka makin siang cuaca terasa titik-titik ya. Ini cuaca itu bisa berubah-ubah, tapi kalau pagi hari terasa panas, siang hari itu biasanya akan juga lebih panas ya, karena pagi saja sudah panas ya, siang hari bisa jadi lebih panas. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 7, setelah bermain Benny membersihkan diri dengan mandi agar badan terasa titik-titik ya. A sejuk, B dingin, C nikmat, D segar ya. Ini sebenarnya cukup bisa apa ya, bisa betul semua ini ya. Kalau membersihkan diri bisa badan itu terasa sejuk, bisa dingin, bisa nikmat, bisa segar, bisa. Tapi kalau dari pilihan kata ini saya lebih cenderung ke yang badan terasa segar ya, karena setelah bermain itu tentu saja badannya ini berkeringat ya, gerah ya, panas. Nah, setelah mandi dengan air dingin, wah ini badan kita terasa segar kembali ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Hujan deras turun, hari terasa. Nah ini ya, ketika hujan turun hari terasa apa? Dingin ya. Ya. Lanjut, jaket dan payung cocok dipakai di cuaca. Nah, kalau jaket dan payung itu cocok di cuaca dingin atau hujan. Nah, selanjutnya nomor 10 atau Romawi 3, sebutkan 3 penyakit yang disebabkan oleh cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim itu misalnya sangat dingin ya, atau bisa juga sangat panas ya. Panas yang tidak seperti biasanya, atau dingin yang lebih dingin dari biasanya, itu ekstrim ya. Kadang-kadang kalau siang hari terasa sangat panas, tapi malam hari sangat dingin, itu yang dinamakan cuaca ekstrim. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cuaca ekstrim misalnya apa? Misalnya adalah flu ya. Ini kita tuliskan beberapa ya, 3 minimal ya. Flu, kemudian batuk, demam ya, diare juga bisa. Nah, 3 penyakit yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Sekarang kita lanjut ke soal matematika. Ini nomor 1 ya. Ini ada soal tentang pecahan ya, tentang pecahan. Ini ada pizza ya, gambar pizza. Bagian pizza yang sudah dimakan Udin, yang sudah dimakan tentu saja adalah yang ini ya, yang sudah terpotong ya. Ini bagian pizza sudah dimakan Udin. Ini adalah sebelum dimakan itu gambarnya seperti ini ya. Yang sudah dimakan berarti 1 dari 1, 2, 3, 4. Berarti yang sudah dimakan adalah 1/4. Kalau ditanya yang tersisa adalah 1, 2, 3, 3/4 ya. Kalau yang tersisa itu 3/4, yang sudah dimakan itu 1/4 ya, bukan 1/3, bukan 1/2, bukan 1/5. Jawabannya adalah A, 1/4. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2, matematika.
Soal nomor 2, nilai pecahan di bawah ini yang paling besar adalah titik-titik. 1/4, B1/3, C1/2, D1/5 ya. Oke, kalau pecahan itu semakin dia dibagi oleh bilangan yang lebih besar, maka dia semakin kecil ya. Jadi dari pilihan jawaban ini kita tahu yang paling besar adalah 1/2 ya. 1/2 karena yang ibaratnya satu roti dibagi 4 itu pasti lebih kecil dari hanya dibagi 2. Kita bisa, untuk lebih jelasnya, bisa kita bandingkan seperti ini. Kita buat misalnya sebuah roti ya, bentuknya kotak seperti ini ya. Kemudian ini untuk lebih jelasnya ya, 1/4 itu berarti gini. Nah ini hanya segini, ini 1/4. 1/3 berarti segini. Nah ini 1/3. 1/2. Nah 1/5 ini berarti dibagi 5. Yang lebih besar tentu saja yang 1/2 ini ya. Jadi semakin besar pembaginya atau penyebutnya, maka itu semakin kecil nilainya ya. Paham ya? Sekarang jawabannya berarti nomor 2 adalah 1/2 yang paling besar. Kalau ditanya yang paling kecil, nah yang D yang paling kecil adalah 1/5. Satu roti dibagi untuk 5 orang itu pasti lebih sedikit daripada satu roti untuk 2 orang. Nah begitu. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 3, 2/4 titik-titik 2/6 ya. Untuk membandingkan pecahan seperti ini, kita bisa dengan mengalihkan silang atau dengan cara kita gambar ya. Kalau menggunakan gambar misalnya seperti ini ya, seperti ini. Kita coba bandingkan ya. Ini kotaknya harus sama ya, atau kurang lebih sama. Kalau 2/4 berarti kan seperti ini, kita bagi 4 dulu ya. 1, 2, 3, 4. 2/4 berarti segini. 1, 2, 2/4. Kalau 2/6 berarti ini dibagi 6 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6 berarti segini. Nah berarti 2/4 ini bisa kita lihat 2/4 dengan 2/6 itu lebih banyak yang 2/4. Jadi 2/4 lebih besar ya. Atau caranya adalah kita kalikan silang. Misalnya 2/4 itu kita kalikan silang, 2 kali 6 kita bandingkan dengan 2 kali 4. Jadi 2 kali 6 itu berapa? 12. Ini ya, kalikan silang ini ya, 2 kali 6 12. Yang ini 2 kali 4 berapa? 8. 12 sama 8 lebih besar mana? 12. Nah, jadi 2/4 lebih besar dari 2/6. Jadi jawabannya adalah A. Paham ya? Kita bisa dua cara, sekali lagi saya ulangi, bisa dua cara. Yang pertama kita gambar seperti ini, atau kita kalikan silang. 2 kali 6 itu 12, 2 kali 4 sama dengan 8. 12 sama 8 lebih besar mana? Lebih besar yang 12. Ini ya, 12 lebih besar dari 8, maka 2/4 lebih besar dari 2/6. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih tidak paham, nanti bisa bertanya ke saya lebih lanjut ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. 2/8 tambah 3/8. Penjumlahan dengan penyebut sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung jumlahkan. Ini penyebutnya sama, ini berarti langsung kita tulis 8. 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Berarti 5/8. Mana 5/8? B ya, jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Nah, di sini sudah ada gambar pecahan ya. Ini berarti yang diarsir ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per berapa nih? 7 per 4 kali 4, 16 ya. 7 per 16 dikurangi berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 per 16
ya. Berapa? Kalau 16 per 16 yang penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung tuliskan di sini. Ini pengurangan pecahan berpenyebut sama ya. 7 kurangi 4 berapa? 3 ya. Berarti 7 per 16 dikurangi 4 per 16 sama dengan 3 per 16. Jawabannya A ya. Paham ya? Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung kurangkan pembilangnya. 7 kurangi 4 sama dengan 3. Lanjut ke soal nomor 6. Ini pengurangan pengurangan pecahan dengan penyebut sama lagi ya. Penyebutnya adalah 21. Berapakah 14 per 21 dikurangi 6 per 21? Karena penyebutnya sama, kita tuliskan penyebutnya 21 ya. Kemudian 14 kurangi 6 berapa? 8 ya, berarti 8 per 21. Mana jawabannya? Yang C, 8 per 21 ya. Paham ya? Kalau kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung operasikan ya. Kita bisa langsung hitung dengan mengurangi pembilangnya. Lanjut ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Nah, ini pengurangan pecahan dengan penyebut sama lagi ya. Ini 3 per 7 kurangi 2 per 7 ya. Penyebutnya sama, langsung kita tulis saja karena penyebutnya sama. 3 kurangi 2 berapa? 1. Berarti jawabannya adalah 1 per 7D. Selanjutnya ini masih pengurangan pecahan dengan penyebut sama. 5 per 6 kurangi 3 per 6 ya. Tulis saja penyebutnya 6 ya. Pembilangnya kita langsung bisa kurangkan karena penyebutnya sudah sama. 5 kurangi 3 berapa? 2. 2 per 6. Lanjut, masih pengurangan pecahan lagi ya. Berapakah hasil dari ini? Yang diarsir berapa? 1, 2, 3. 3 per 1, 2, 3, 4, 5. 3 per 5 ya. Dikurangi 1, 2. 2 per 1, 2, 3, 4, 5. 2 per 5 berapa? 3 kurangi 2, 1 per 5. 1 per 5 berarti kita ini ya, berarti ini kita kurangkan ya, jadi putih semua. Ini yang belum, ini di sini 1 per 5. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal Romawi 3. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Garis bilangan nomor 10 pada garis bilangan letak 1 per 2 di sebelah kanan 1 per 4. Artinya adalah kalau di sebelah kanan, kita ingat garis bilangan itu sebelah kanan itu berarti lebih besar. Jadi artinya adalah jika letak 1 per 2 di sebelah kanan 1 per 4, artinya adalah 1 per 2 lebih apa? Semakin ke kanan semakin besar. 1/2 lebih besar dari 1 per 4 ya. Begini ya. Ini kalau kita gambarkan dengan garis bilangan kan seperti ini. Ini 0. Garis bilangan itu jaraknya sama ya, 1 per 4. Kemudian ini berarti 2 per 4, 3 per 4. Ini 1 itu artinya adalah 4 per 4. 4 per 4 itu kan 1 ya. 4 per 4 ini sama dengan 4 per 4. Nah begini, jadi jaraknya adalah 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4. Ini 2 per 4 itu kan sama dengan 1 per 2 ya kan, kalau disederhanakan. Nah jadi 1 per 2 di sebelah kanan 1 per 4 artinya adalah 1 per 2 lebih besar dari 1 per 4. Kalau 3 per 4 itu lebih besar dari 1 per 2. 3 per 4 lebih besar dari 1 per 4. 4 per 4 atau 1 lebih besar dari 3 per 4. 1 atau 4 per 4 lebih besar dari 1 per 2. Nah, begitu ya. Ingat ya garis bilangan ya, pelajaran awal-awal kita di kelas 3 ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal SPDP. Soal SPDP nomor Romawi 1 ya. Nomor 1, lagu Awan Putih. Nah, lagu Awan Putih itu diciptakan oleh siapa? Kita masih ingat lagu Awan Putih itu diciptakan oleh A.T. Mahmud ya. Ini Melly Guslo ini bukan, ini
Kalau W.R. Supratman, nah, kita tahu ya apa saja. Yang terkenal adalah lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian yang lain W.R. Supratman itu misalnya di Timur Matahari. Kemudian sekarang nomor 2, perhatikan lagu di bawah ini. Lagu tersebut merupakan potongan dari lagu titik-titik. Ini apa nih? Di langit bulan benderang. Oh ini, di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang, ambilkan. Nah ini ambilkan. Apa ini berarti? Lagu ambilkan bulan bu. Ya. Ambilkan bulan bu. Nah ini, ya. Mudah ya, nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Lagu Burung Kutilang. Nah ini, lagu Burung Kutilang diciptakan oleh titik-titik. Apakah A. Ate Mahmud, B. Ibu Sud, C. W.R. Supratman, Melly Goeslaw. Ini sama nih pilihan jawabannya dengan nomor 1 tadi. Burung Kutilang itu diciptakan oleh Ibu Sud ya. Ibu Sud. Lanjut nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar seorang anak yang melakukan gerak tari ya. Ini menggeleng ke kanan dan ke kiri. Nah, ini gerakan tersebut merupakan gerakan tarian titik-titik. Apakah A. Awan putih, B. Ambilkan bulan bu, C. Burung kutilang, D. balonku. Ini kalau menggeleng ke kanan ke kiri ini adalah burung kutilang. Ya, menunjukkan gerakan burung kutilang itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar sebuah tarian tradisional ya. Tari tersebut bernama tari titik-titik. Ada barong ini seperti ini, berarti ada barongan seperti ini, kita berarti bisa langsung tahu bahwa ini tari Reok Ponorogo. Reok Ponorogo dari Jawa Timur ya. Bukan Jaipong, bukan Kecak, bukan Saman. Selanjutnya ke soal nomor 6 ya. Masih di Romawi 1. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Teknik untuk menjahit pada gambar tersebut adalah pada gambar disebut titik-titik. Apakah A. teknik veston, B. anyam, sulam atau rajut? Ini veston ya. Tusuk veston. Jawabannya A. Kemudian nomor 7, karya seni menempel dan menjahit termasuk karya seni titik-titik dimensi. Menempel dan menjahit ya. Kalau menjahit tentu saja adalah 3 dimensi ya. 3 dimensi itu artinya memiliki panjang, lebar, dan kedalamannya ya. Contoh karya 3 dimensi misalnya adalah kita membuat vas bunga, kemudian membuat bunga-bunga dari plastik misalnya. Kalau yang 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar, misalnya adalah lukisan. Nah ini. Baik, kita lanjutkan nomor 8 Romawi 2 ya. Nama tari pada gambar di atas adalah tari titik-titik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang penari membawa piring ya di tangan kanan dan kirinya. Maka ini adalah tari piring. Tari piring. Oke, lanjut ke soal nomor 9 ya. Nomor 9. Tentang motif batik. Motif batik di bawah ini bernama titik-titik. Nah, ini motifnya seperti ini. Ini adalah motif Pak Kadang Pau. Ini motif batik Pak Kadang Pau. Motif Pak Kadang Pau itu adalah pola motif dekoratif khas dari daerah Sulawesi. Jadi ini motif-motif yang indah ini merupakan motif dalam dekorasi rumah adat suku Toraja ya. Toraja di Sulawesi. Ini Pak Kadang Pau. Ya kita cermati saja, kita ingat-ingat kalau ada soal seperti ini lagi, maka kita bisa menjawab bahwa motif batik ini adalah motif Pak Kadang Pau dari suku Toraja ya. Biasanya ada di dalam motif dekorasi rumah adat suku Toraja.
Oke, sekarang nomor 10, sebutkan 3 nama tarian beserta daerah asalnya. Nah, tadi ya di soal nomor berapa ada di sebelumnya ya, itu sudah tahu ada Reok Ponorogo. Itu Reok Ponorogo berarti Jawa Timur ya, dari Jawa Timur nih. Terus apa lagi ini yang terkenal aja, Tari Saman ya, Tari Saman itu dari Aceh ya. Kemudian lagi misalnya tari kecak ya, tari kecak dari Bali. Kemudian dari daerah kita sendiri misalnya tari Gambyong ya, tari Gambyong, dan dan tari Merak ya, ini dari Jawa Tengah ya. Kemudian lagi yang lain misalnya tari Jaipong ya, ini ya juga terkenal juga ya. Jaipong dari Jawa Barat ya, dari Sunda ya, Jawa Barat. Terus lagi yang lain misalnya tari apa, tari topeng dari Jakarta misalnya. Masih banyak lagi ya, kita tinggal banyak-banyak membaca saja. Baik, untuk soal selanjutnya PJOK kita bahas sekalian saja ya, secara cepat ya. Nomor 1, berdiri tegak, kedua tangan terlentang, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu selama 5-8 hitungan. Kemudian ganti kaki sebelah. Gerakan ini menirukan A burung bangau, B burung dara, C burung perkutut, D burung gereja. Ini kalau berdiri dengan kaki sebelah ya, dengan sebelah kaki kemudian bergantian kanan kiri, itu berarti burung bangau ya. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada seorang anak perempuan ya, ini tampak muka, ini tampak samping. Pada gambar tersebut anak ini sedang melakukan gerakan ya, ini melatih keseimbangan ya. Apakah A kapal induk, B kapal selam, C kapal layar, D kapal terbang. Ini kapal terbang, ini merupakan sayap pesawat terbang ya, maksudnya begitu. Kemudian ini untuk melatih keseimbangan ya, berdiri dengan satu kaki, tumpuan kaki. Ini adalah ibaratnya adalah ekor pesawat terbang ya. Nomor 3, rajin berolahraga, badan menjadi titik-titik. Apakah A kuat, B sehat, C berotot, D kencang ya. Yang lebih tepat adalah yang sehat ya. Rajin berolahraga ini menjadikan tubuh kita atau badan kita menjadi sehat ya. Adapun untuk kuat, berotot, kencang ini adalah efek lainnya. Tapi yang pertama jelas adalah kita dapatkan kesehatan. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4, penyakit yang muncul pada cuaca ekstrim adalah titik-titik. Nah, ini sama seperti yang kita bahas tadi ya di soal tema bahasa Indonesia tadi ya. Cuaca ekstrim berarti kita ada flu dan batuk ya, flu dan batuk, karena musim yang ekstrim ya, sangat dingin gitu, bisa menyebabkan flu dan batuk. Kemudian nomor 5, berikut otot yang digunakan saat permainan menggendong teman. Nah, ini permainan gendong teman. Kalau menggendong teman ini otot yang digunakan ini otot apa? Apakah A leher dan kaki, B leher dan tangan, C tangan dan kaki, D kaki dan punggung. Ini tangan dan kaki ya. Menggendong itu berarti tangannya kita ya digunakan, kemudian kakinya untuk bertumpu. Jadi jawabannya adalah C, tangan dan kaki. Selanjutnya soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 ya. Selanjutnya soal nomor 6, halaman terakhir nih, halaman 14. Oke. Nomor 6, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang apakah A sakit? Nah, ini salah, tentu saja salah. Jiwa yang tidur salah. Badan sehat, jiwa yang sehat salah juga. Ini jiwa yang kuat. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuatnya. Mensana in corpore sano. Nomor 7, gerakan melompat-lompat menirukan gerakan hewan titik-titik. Melompat-lompat itu menirukan gerakan hewan apa? Apakah A kambing, B katak, C bangau, D kucing. Kambing nggak melompat ya, katak yang berarti. Katak lompat. Kemudian nomor 8, Romawi 2, gerakan berayun pada pohon melatih kekuatan. Nah, berayun berarti melatih kekuatan tangan atau lengan ya. Ya, yang paling dominan digunakan. Karena kita berayun ya. Tangan kita memegang
dahan pohon, kita berayun di situ. Kemudian nomor 9, perhatikan gambar di samping. Ini seorang anak, ini gerakan pertama, 2, 3. Ini berarti disebut gerakan melompat ya. Ini melompat. Ya. Ini nomor 1 ketika dia bertumpu, 2 ketika melayang, dan 3 ketika mendarat ya. Nomor 10, bagian tubuh manakah yang digunakan untuk bertumpu pada latihan lompat jauh? Nah, ini kaki. Untuk bertumpu tentu saja adalah kaki. Kaki yang mana? Kaki yang terkuat. Bukan kaki kanan, bukan kaki kiri, tapi kaki terkuat ya. Kalau kaki terkuatnya kanan ya kita pakai kanan. Kalau saya biasanya pakai yang kiri. Lompat jauh ya, kita lari dulu dengan kencang, kemudian bertolak ya, langsung loncat ke bak pasir. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah-salah tadi dalam pembahasan, silahkan kirim tanggapan ke saya melalui kolom komentar video ini boleh, atau lewat WhatsApp juga boleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan soal latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.